Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat. Berjumpa dengan saya, Ibu Puja Lestari, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 9 tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Negara apa sajakah negara-negara tersebut? Yang pertama adalah negara Jepang. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Maka dari itu, Jepang berada pada wilayah beriklim sedang yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 70% wilayah Jepang merupakan wilayah pegunungan dan 30% wilayahnya berupa dataran yang terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto yang berada di wilayah Tokyo, kemudian ada Kinai Plain di wilayah Osaka, Kyoto, dataran Nobi di daerah Nagoya, dataran Echigo di Pulau Honshu, dan dataran Sendai di Pulau Honshu bagian timur. Secara geologis, Jepang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Salah satunya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Ketinggiannya mencapai 3.775 meter di atas permukaan laut. Jepang juga dikenal sebagai negara yang paling sering diguncang gempa bumi. Flora di Jepang tergolong beragam. Di antaranya terdapat pohon ek, pohon bambu, pohon mapel, dan poplar. Sedangkan faunanya terdapat babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Penduduk Jepang yang paling dominan adalah etnis Jepang sebanyak 98,5%, disusul oleh etnis Korea 0,5%, etnis Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Dan agama yang paling banyak dianut adalah Shinto sekitar 83,9%, disusul Buddha 7,14%, Kristen 2%, dan lainnya 9,78%. Rata-rata usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 83 tahun dan merupakan usia harapan hidup tertinggi di dunia karena kebiasaan hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang sangat baik. Begitu profil dari negara Jepang. Selanjutnya, yang kedua adalah Amerika Serikat. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak pada 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kanada, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan sebelah selatan berbatasan dengan negara Kuba. Wilayah Amerika Serikat yang sangat luas memiliki beberapa jenis iklim, di antaranya iklim kontinental, iklim sedang, iklim subtropik, dan iklim dingin, khusus untuk daerah Alaska. Secara umum, Amerika Serikat memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan, yaitu Pegunungan Rocky dan Pegunungan Appalachia. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada, terdapat banyak danau-danau besar diistilahkan Great Lakes. Di antaranya adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Seperti inilah gambaran dari Pegunungan Rocky dan Pegunungan Appalachia yang ada di Amerika Serikat. Pemandangan yang sangat indah. Secara geologis, Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral, di antaranya batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Di bagian utara wilayahnya banyak ditumbuhi pohon pinus.
Di bagian tengah terdapat padang rumput atau prairie atau stepa. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Jenis tanaman khasnya diantaranya adalah pohon maple, elm, dan ek. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain adalah antelope, bison, armadillo, beruang, domba, rusa, selot, jaguar, oposum, aligator, karibu, beruang kutub, anjing laut, dan paus. Nah, di sini kalian bisa lihat gambar dari hewan jenis jaguar, armadillo, dan bison. Amerika Serikat merupakan negara dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia. Penduduk aslinya adalah suku Indian dan suku Eskimo yang saat ini jumlahnya semakin sedikit akibat terpinggirkan oleh kedatangan bangsa-bangsa kulit putih dari Eropa. Pada saat ini, penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih, orang kulit hitam, pendatang dari Cina, India, Jepang, serta penduduk asli suku Indian dan Eskimo. Profil negara berikutnya adalah negara Inggris, salah satu negara yang mewakili benua Eropa. Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Irlandia dan Samudra Atlantik di barat, Laut Utara di sebelah timur, dan Selat English Channel di bagian selatannya. Wilayah Inggris meliputi England, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Dilihat dari lintangnya, Inggris merupakan negara beriklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berdasarkan reliefnya, Inggris terdiri dari wilayah pegunungan di bagian utara dan dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Secara geologis, Inggris memiliki sumber daya mineral beragam, termasuk batu bara yang sangat mendukung revolusi industri pada abad ke-18. Penduduk asli di Inggris terdiri atas 2 kelompok, yaitu bangsa Celt, meliputi bangsa Skotlandia, Irlandia, dan Wales, dan bangsa Jerman meliputi bangsa Anglo-Saxon, Jute, Denmark, dan Norman. Flora yang dapat dijumpai di Inggris diantaranya pohon ek dan elm, horse chestnut, spruce Norwegia, larch Jepang, dan fir Douglas. Fauna yang masih banyak dijumpai adalah rusa merah Skotlandia dan sekitar 400 burung, termasuk Raja Wali Emas dari Skotlandia dan belibis merah khas Inggris. Negara berikutnya adalah negara Australia, satu-satunya negara yang ada di benua Australia. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Australia memiliki iklim yang bervariasi karena berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai atau coastal plains, dataran tinggi timur atau eastern highlands, dataran rendah tengah atau central lowlands, dan plateau. Australia juga memiliki wilayah gurun yang sangat luas, terbentang dari wilayah tengah sampai ke barat. Secara geologis, Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, boksit, batu bara, biji besi, intan, dan lain-lain. Australia merupakan produsen batu bara terbesar kedua di dunia, produsen batu bara hitam terbesar kelima di dunia, dan produsen emas terbesar di dunia. Vegetasi umum yang ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering, karena sebagian besar wilayah Australia merupakan wilayah gurun. Vegetasi yang dominan adalah rumput hammock, hutan eukaliptus,
hutan akasia, dan semak belukar. Beberapa fauna yang menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania atau biasa kita kenal dengan istilah Tasmanian Devil. Juga memiliki fauna asli seperti dingo, platypus, curawong, angsa hitam, kukabura, dan lyrebird. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Penduduk mayoritas adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Yang kelima adalah negara Mesir, salah satu negara yang berada di benua Afrika. Mesir terletak pada 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Berbatasan dengan Laut Mediterania di utara, Libya di barat, Sudan di selatan, dan Laut Merah di timur. Mesir memiliki peran penting karena adanya terusan Suez yang memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia melalui Laut Merah. Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun dan memiliki dua musim utama, yaitu musim panas yang sangat panas atau diistilahkan hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Di Mesir juga terdapat angin panas dan kering yang oleh penduduk lokal disebut siroko dan khamsin. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir atau sand dunes. Bentuk muka bumi yang utamanya yaitu semenanjung Sinai, gurun Arabia, gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Mesir juga memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gypsum, asbes, timah, emas, dan zinc. Flora yang tumbuh di Mesir diantaranya pohon papirus, palma, kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan kedelai. Ada pula hyena, lynx, dan jackal. Penduduk Mesir dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu orang Nubian, Hamid, dan Arab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.